Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya kalau urusan KTP atau paspor gitu, itu selalu pusat yang urus? Tapi giliran sampah di depan rumah atau lampu jalan yang mati, itu kok jadi urusan Pemda? Iya. Itu pertanyaan bagus. Sering orang nggak sadar ya. Nah, di balik itu semua sebenarnya ada kerangka besarnya. Namanya Politik dan Strategi Nasional Polstranas. Betul. Semacam cetak biru negara lah ya kasarnya. Iya, kayak grand design-nya gitu. Nah, di Deep Dive kali ini kita mau fokus nih pakai materi yang Anda kasih, gimana Polstranas itu, apalagi setelah amandemen UUD 1945, mengubah peta kekuasaan. Lewat otonomi daerah ya. Tepat, otonomi daerah atau OTDA. Dan gimana dampaknya ke kita semua. Jadi, misi kita hari ini membongkar logika di balik pembagian urusan pusat dan daerah ini. Siap. Jadi, ya perubahan pasca amandemen itu fundamental banget loh. Dulu kan kita tahu, cenderung sentralistik sekali ya. Semua ditarik ke Jakarta, ke pusat. Betul, terasa banget itu. Nah, OTDA ini perwujudan desentralisasi. Upaya bagi-bagi kewenangan lagi. Intinya sih, urusan pemerintahan itu sekarang dipilah jadi dua kategori besar. Oke, dua kategori besar. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama ada urusan pemerintahan absolut. Wah, dari namanya aja udah mutlak ya. Iya. Apa sih intinya yang bikin urusan ini nggak bisa diganggu-gugat daerah? Kenapa harus pusat yang pegang? Poin kuncinya itu ada di kedaulatan sama keutuhan negara. Jadi urusan absolut ini menyangkut eksistensi kita sebagai Indonesia, sebagai satu kesatuan. Oke, contohnya gimana? Contoh paling jelas ya pertahanan, TNI kita. Terus keamanan, Polri. Coba bayangin kalau tiap daerah punya tentara atau polisi sendiri. Bisa, kacau kan? Wah, iya juga ya, nggak kebayang. Terus ada lagi urusan moneter dan fiskal nasional. Itu soal cetak uang, nentuin suku bunga, itu BI, Bank Indonesia. Pajak nasional itu Kemenkeu. Ini semua butuh satu komando, satu standar nasional, biar negara stabil, ekonomi nggak goyang, karena kebijakan daerah beda-beda. Jadi ini soal jaga pilar utama negara lah. Oke, jadi jelas ya, urusan absolut ini demi Indonesia tetap utuh dan stabil. Nah, terus kategori kedua, yang bukan absolut tadi. Nah, yang kedua ini urusan yang justru diserahkan ke daerah. Ini dibagi lagi jadi dua, urusan wajib sama urusan pilihan. Wajib dan pilihan, bedanya apa tuh? Urusan wajib itu yang terkait pelayanan dasar. Ini kayak hak minimum warga lah, dimanapun tinggalnya di Indonesia harus dapat. Contohnya? Pendidikan. Gitu. Betul. Pendidikan dasar ya, SD, SMP, terus pelayanan kesehatan dasar kayak puskesmas itu, infrastruktur yang paling dasar, jalan lingkungan, sanitasi. Itu Pemda wajib sediain. Oke. Jadi itu yang paling pokok ya? Iya, yang harus ada. Iya. Nah, kalau urusan pilihan, itu lebih fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Disesuaikan sama potensi dan keunikan daerah masing-masing. Gini deh, kalau daerahnya punya pantai bagus, ya fokusnya bisa ke pariwisata bahari, ya. Masuk akal. Kalau daerahnya agraris, ya fokus ke pertanian unggulan, ada yang mungkin kuat di perikanan, atau industri kreatif lokalnya. Jadi daerah bisa inovasi, kembangin keunggulannya sendiri. Jadi lebih pas sasaran ya? Logikanya gitu. Daerah kan yang paling tahu potensinya sendiri. Menarik. Kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi nih, soal KTP versus sampah. Berarti pembagian ini intinya soal efektivitas layanan, gitu ya? Ya, tepat sekali. KTP, paspor, itu kan perlu standar nasional. Datanya harus terpusat, seragam. Makanya diurus pusat. Tapi kalau ngurusin sampah, tata ruang, atau benerin lampu jalan, itu kan beda-beda tiap lokasi. Tergantung kondisi lokal banget. Iya juga sih. Kompleks saya sama kompleks sebelah aja bisa beda masalah sampahnya. Nah, itu dia. Jadi jauh lebih efektif, lebih responsif kalau diurus Pemda yang tiap hari lihat langsung masalahnya di lapangan. Jadi ini bukan cuma bagi tugas, tapi upaya biar pelayanan publik lebih dekat ke kita, ke masyarakat. Dan ini bukan cuma soal teknis pelayanan aja ya kayaknya. Dari sumber yang kita bahas ini, aspek demokrasinya juga kuat banget. Terutama pasca amandemen. Gimana OTDA ini mengubah hubungan warga sama Pemda? Wah, ini pergeseran kekuasaan yang fundamental juga. Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sama anggota DPRD, sekarang kan dipilih langsung sama rakyat. Lewat pemilu atau pilkada ya? Iya, lewat pilkada. Dulu kan nggak selalu begitu mekanismenya.
Artinya apa? Otda ini bukan cuma desentralisasi administrasi, tapi juga desentralisasi politik. Kedaulatan rakyat di tingkat lokal itu jadi lebih terasa, lebih nyata. Jadi waktu kita nyoblos Dita, misalnya lewat Perda itu ya? Persis. Peraturan daerah atau Perda. Contohnya banyak. Perda tata ruang kota yang nentuin mana boleh dibangun perumahan, mana harus jadi area hijau. Oh iya, penting itu. Penting banget. Terus, perda retribusi parkir, jam operasional tempat hiburan, pengelolaan pasar tradisional. Itu semua dibuat oleh kepala daerah bareng DPRD yang Anda pilih. Jadi kita ikut nentuin ya? Banget. Kekuasaan buat ngebentuk lingkungan hidup kita sehari-hari, itu sumbernya ya dari pilihan Anda di bilik suara. Itu inti demokrasi lokal yang didorong Otda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, Polstranas lewat otonomi daerah ini punya dua peran kunci lah. Pertama, bikin jelas strukturnya siapa ngerjain apa, biar nggak tumpang tindih pusat sama daerah. Betul, kejelasan peran. Kedua, secara strategis, ini cara buat nguatin demokrasi di level lokal, sekaligus mastiin pembangunan nasional itu bisa lebih nyebar, lebih pas sama kebutuhan tiap daerah. Nggak Jawa sentris terus, gitu ya? Kira-kira begitu arahnya. Dan relevansinya buat Anda itu langsung banget. Pas Anda lihat jalan depan rumah diperbaiki Pemda. Atau ada program pemberdayaan UKM lokal yang jalan. Atau layanan puskesmas jadi lebih baik. Nah, itu dia. Itu wujud nyata implementasi strategi Polstranas lewat Otda ini. Pembangunan jadi coba dibuat lebih merata. Nggak melulu ngumpul di Jakarta. Oke, jelas banget penjelasannya. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, yuk kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Boleh. Apa tuh? Dengan struktur pembagian kekuasaan pusat daerah yang udah kita bedah ini, gimana ya seharusnya kolaborasi ke depan? Atau mungkin potensi konfliknya justru? Menarik. Terutama buat nangani isu-isu zaman sekarang yang kompleks banget dan lintas batas. Kayak perubahan iklim atau percepatan transformasi digital. Wah iya, itu kan butuh kerja bareng di semua level ya. Dari pusat sampai ke tingkat paling bawah. Betul, butuh aksi terkoordinasi. Nah, gimana pusat dan daerah bisa sinergi atau malah mungkin tarik-tarikan buat hadapi tantangan kayak gitu? Ini mungkin bisa jadi bahan pikiran kita semua.